Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang berjalan dalam ketetapan Tuhan. Tapi kalau kita ini pakai kekuatan kita sendiri, menjalani hidup, melakukan aktivitas seperti yang kita mau, hanya ngejar emosi, ngejar pencapaian karena pingin diakuin orang, pingin dihormatin orang. Kita pingin melakukan sesuatu supaya dilihat orang. Sehingga motivasi hati kita ini tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita pingin melakukan segala sesuatu, hanya pingin dilihat orang, pingin dipuji orang, pingin diakuin orang, itu artinya hati kita yang di dalam ini ada yang perlu diberesin, karena itu pasti nggak benar di hadapan Tuhan. Kalau hati kita ini nggak benar di hadapan Tuhan, akan membuat segala sesuatu yang kita lakukan pusatnya bukan kepada Tuhan. Kita coba melakukan segala sesuatu untuk dapat pengakuan orang lain, untuk diakui orang lain, untuk dilihat orang lain. Tuhan yang tidak dapat kemuliaan, tapi kita coba mencari kemuliaan buat diri kita sendiri. Harusnya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu harus hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk mengejar kepuasan diri kita sendiri. Nah, kadang daging ini begitu rupa menguasai. Kalau kita ini nggak ditaklukkan kepada pusat kehendak Tuhan, kalau hidup kita ini nggak kita fokuskan kepada Tuhan, kita coba selalu melakukan segala sesuatu hanya untuk diri kita sendiri, pakai kekuatan kita sendiri, untuk keperluan kita sendiri. Padahal harusnya kita harus melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan, supaya hidup kita tambah hari tambah berjalan dalam ketetapan ilahi. Di Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dalam segala hal. Engkau sedang terjepit, engkau sedang punya masalah, yang perlu kau andalkan adalah Tuhan, bukan manusia. Ini termasuk di dalamnya ini pendeta. Banyak jemaat-jemaat, banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, kalau kena masalah, kalau ngadepin masalah, dia coba ngandelin manusia, termasuk pendeta, termasuk hamba Tuhan, termasuk gembala, siapapun juga. Kalau ada jemaat yang mengandalkan, dikit-dikit minta didoain, dikit-dikit minta dikonselingin, dikit-dikit minta dititipin doa. Sebenarnya engkau bukan mengandalkan Tuhan, engkau mengandalkan pendetamu, hamba Tuhan yang kelihatannya diurapi, yang dipakai Tuhan, supaya mereka mendoakan masalahmu, menyelesaikan masalahmu, dan terus masalahmu cepat selesai. Padahal masalahmu sendiri, harusnya engkau sendiri yang menanggungnya, engkau sendiri yang beracara, mengizinkan Tuhan melibatkannya di dalamnya, supaya segala sesuatu terjadi seperti yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Tuhan mau hidup kita ini bergantung sama Tuhan, bukan bergantung kepada manusia, siapapun orangnya. Kita pun tidak boleh mengandalkan orang apapun. Ketika engkau sedang bermasalah, ketika engkau sedang ngadepin tekanan, ngadepin himpitan, ngadepin jalan buntu, jangan pernah sekali-kali ngandalin kekuatanmu sendiri. Kalau kita coba mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita berusaha semau kita sendiri, kita bertindak seenak perut kita sendiri, ujungnya malah kita akan babak belur dan kacau. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa kita nggak boleh ngandalin manusia, siapapun orangnya, termasuk pendetamu, termasuk orang tuamu, semakin temanmu, bosmu, sahabat karibmu, atau siapapun manusia orangnya, yang apalagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Banyak orang ngandalin kekuatannya sendiri, akhirnya lelah. Orang dulu kalau coba melakukan segala sesuatu ya, dengan kemampuannya sendiri, dengan pengalamannya sendiri, mungkin dengan nama besarnya sendiri, dan berusaha tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, tanpa mengizinkan Tuhan mengintervensi di dalamnya, akhirnya lelah loh. Kalau kita ini pakai kekuatan kita sendiri, kita lelah. Wong kita ini diberikan kekuatan Tuhan kok. Harusnya kita ngandelin Tuhan. Kenapa kita harus mengandalin kekuatan kita sendiri? Ngapain kita harus berbuat dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri? Wong kita ini memiliki Tuhan, kita nempel sama Tuhan, kita izinkan Tuhan bekerja di dalamnya, kita melakukan, dan Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Kita jalan aja, tinggal maunya Tuhan ikut. Maunya Tuhan itu apa, kita ikutin aja.
Tapi kalau kita ngikutin mau kita sendiri, kita pakai kekuatan kita sendiri, kita pakai pola pikir kita sendiri, dengan cara pandang kita sendiri, kalau kita ngadepin masalah akhirnya lelah dan capek. Berapa banyak orang lelah dan capek karena merasa nggak mampu, merasa nggak bisa lagi, merasa nggak sanggup lagi. Aku kok ngadepin masalah seperti ini? Kenapa kok masalah ini belum selesai-selesai? Aku rasanya sudah lelah, pelayanan bertahun-tahun kok rasanya nggak ada sesuatu yang powerful, terjadi breakthrough dan terobosan. Kau coba memakai kekuatanmu sendiri, ujung hidupmu malah babak belur. Ujung hidupmu akan capek dan lelah. Waktu kita sedang lelah, waktu sedang tidak mampu, kalau bersyukur loh kalau kita ini merasa tidak mampu. Bersyukur kalau kita ini merasa ngadepin jalan buntu dan sudah nggak ada jalan keluar. Itu waktunya kita datang sama Tuhan. Kita menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan sertai, kita minta Tuhan campur tangan di dalamnya, biar Tuhan sendiri yang bikin breakthrough dan terobosan, biar Tuhan sendiri yang akan beracara dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Kita jangan ngikutin aja maunya Tuhan. Kita nurut aja apa yang Tuhan mau. Kita jalan aja sama Tuhan. Kita akan jadi relax dan enjoy. Kalau kita ini pakai kekuatan kita sendiri, babak belur kita, capek banget. Orang kalau ngadepin masalah ya, coba dipikirin dengan caranya sendiri, bagaimana jalan keluarnya, nanti seperti apa, akhirnya seperti apa. Kalau kita pikirin itu terus-terusan, kita akhirnya pusing, kita akhirnya khawatir, kita akhirnya cemas, bingung. Ada orang-orang yang berusaha dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, tanpa tanya Tuhan, ketemu problem di belakangnya. Orang kalau kita ingin berhasil dan sukses, dengerin suara Tuhan, Tuhan ngomong apa, jalanin aja. Jalan terus aja sama Tuhan. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan. Tapi kalau kita ini coba sendiri melakukannya, kau ngadepin masalah yang berat sekalipun, masalah dengan keluargamu, masalah dengan istrimu, masalah dengan suamimu, kamu pakai kekuatanmu sendiri, kamu akan jadi capek dan lelah. Orang yang pakai kekuatan sendiri, dia akan mudah putus asa. Sekarang, kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami stres, bingung, putus asa, jangan-jangan kau pakai kekuatanmu sendiri dalam melakukannya. Kau coba berbuat sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dan harus kita melakukan dengan ngotot, dengan ngoyo, tanpa izin Tuhan, capek dan lelah. Orang-orang model begini ya, akan dipenuhi dengan kekhawatiran, stres, bingung, kacau, semua tanda tanya. Justru kalau kita menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kalau kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di masa depan kita, atas segala sesuatu yang terjadi setiap hari ini yang kita alami, yang kita hadapi hari ini, dan kita berserah sama Tuhan, kita izinkan Tuhan campur tangan mengintervensi kehidupan kita, kita akan lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di Yeremia 31 ayat yang ke-25 ngomong begini, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Kita itu tidak akan pernah dibuat segar oleh Tuhan kalau kita ngotot. Banyak orang coba melakukannya sendiri dengan kekuatan ini tanpa melakukan hidupnya berserah dulu kepada Tuhan. Makanya kita itu harus berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Kita harus izinkan Tuhan campur tangan di dalam segala hal. Kita serahkan sepenuhnya hati kita, hidup kita, perasaan kita, kemauan kita ini kepada pusat kehendak Tuhan. Lalu dari situ Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan lakukan perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Baru Tuhan akan turun tangan. Kalau kita ini sudah menyerah, kalau kita ini mengizinkan Tuhan intervensi dalam kehidupan kita, kalau kita izinkan hati kita ini sepenuhnya ditaruh dalam pusat kehendak Tuhan, Tuhan akan mudah sekali membuat hidup kita itu menjadi refresh, enjoy. Makanya kita ngomong begini, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah. Orang yang lelah yang bagaimana? Yang hatinya nempel kepada Tuhan, hatinya berbalik kepada Tuhan. Orang yang sudah benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan setiap orang yang merana akan kubuat puas nih. Orang yang sedang merana, menderita sendiri, ditinggalkan, ditolak, diperlakukan buruk, diperlakukan jahat, rasanya gak adil, dan lain sebagainya, engkau akan dibuat puas karena hadirat Tuhan. Ini dimulai dengan kita ini menyerahkan hidup kita, hati kita ini kepada Tuhan.
Kalau kita ini tidak tahu jalan keluarnya, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Jangan coba-coba kalau kita menghadapi masalah, kita coba selesaikan dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Kita harus libatkan Tuhan di dalamnya. Di Yesaya 40 ayat ke-29 mulai, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Enggak perlu khawatir. Engkau lelah hari ini, ya datang kepada Tuhan, serahin sama Tuhan. Minta Tuhan evaluasi. Selama ini Tuhan, kau libatkan apa tidak? Selama ini segala sesuatu yang kamu putuskan, yang kamu lakukan, kamu izinkan Tuhan bekerja di dalamnya apa tidak? Selama ini yang sedang kau perbuat benar-benar mengizinkan Tuhan apa tidak? Banyak orang tuh merasa pinter. Apalagi kalau sudah hamba Tuhan tuh merasa pinter, sudah tahu firman, sudah khotbah, sudah pelayanan, sudah senior apalagi. Merasa bisa, merasa mampu, merasa nggak butuh nasihat dari teman-temannya, saudara seimannya, karena merasa senior, merasa bisa dan merasa pinter, biasanya cepat capek dan lelah. Karena Tuhan tuh pakai orang-orang di sekitar kita itu menguatkan, meneguhkan. Tapi kalau kita ini sudah merasa pintar, merasa hebat, merasa mampu, merasa memiliki pengalaman, kita merasa unggul dibanding yang lain, terus kita melakukan segala sesuatu untuk dengan kekuatan kita sendiri, dengan nama baik sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, akhirnya lelah dan capek loh. Capek banget. Capek dan lelah. Ujung-ujungnya nanti bisa kecewa. Ujung-ujungnya malah bisa sakit hati dan lain sebagainya. Hati kita itu bisa melintir, berubah, setia kepada Tuhan. Kalau kita ini ngadepin masalah terus-terusan, ngadepin problem terus-terusan, dan kita coba menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri, ujungnya kita akan menjadi orang yang lelah banget, capek banget nih. Kalau sudah seperti itu, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ini orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ini harusnya orang-orang muda itu punya kekuatan yang ekstra, semangat yang ekstra, kok menjadi lelah dan lesu. Bagaimana ini? Berarti ada yang salah ini. Teruna jatuh tersandung. Ini jatuh terus sandung lagi malahan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, penting kuncinya, nanti-nantikan Tuhan. Jangan pernah bertindak, jangan pernah ambil keputusan apapun juga selama ini. Hari ini, mulai hari ini, jangan pernah ngambil keputusan, jangan mulai bertindak, jangan melakukan apapun juga mulai hari ini, sampai Tuhan campur tangan di dalamnya. Sampai Tuhan turun, berbicara, menuntun, mengarahkan. Makanya dalam segala hal kita perlu libatkan Tuhan. Kita izinkan Tuhan. Supaya Tuhan benar-benar memberi petunjuknya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Jadi tepat kita ini melakukan seperti yang Tuhan mau. Jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang menanti-nantikan Tuhan itu orang yang duduk diam dalam hadirat. Sekalipun engkau sedang menghadapi masalah hari ini, tunggu Tuhan sampai berbicara. Tunggu Tuhan sampai campur tangan. Waktu menanti-nantikan Tuhan, kita taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena kita menunggu Tuhan. Kita menunggu Tuhan bekerja, buka jalan, bikin breakthrough, melakukan kelepasan, memberkati, mengurapi, memulihkan. Nah, waktu kita menanti-nantikan Tuhan atas semua jawaban persoalan dan masalah hidup kita, kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau bergandeng tangan menikmatin semua kasih karunia dan kesetiaan Tuhan. Kita nggak mau bertindak sendiri. Kita nggak mau melakukan aktivitas apapun tanpa seizin Tuhan. Kita nanti-nantikan Tuhan. Hati kita nempel sama Tuhan. Kalau engkau sedang hari ini sedang mengalami masalah dan persoalan, sedang trouble, sedang capek banget ngadepin hidup, bertahun-tahun kok trouble terus, bertahun-tahun kok hidup menderita terus, bertahun-tahun kok kena masalah terus, bertahun-tahun ini hidup saya kok seperti ini terus, nggak ngalami perkembangan, nggak ngalami promosi, nggak ngalami peninggian. Piye nih Tuhan? Kenapa ini Tuhan? Lu ya apa tuh Tuhan? Kok belum dipromosi? Kok rasanya mentok, semuanya mentok, semuanya mentok, nggak ada jalan keluar lagi. Nah ini bagaimana ini saya harus berbuat? Dengerin, nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan dalam hadiratnya. Kalau kita menantikan Tuhan dalam hadiratnya, artinya engkau benar-benar dedikasikan hatimu. Kadang kita itu kalau sudah lelah dan capek itu perlu istirahat.
Kalau sudah lelah dan capek, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Nanti malah ngawur keputusanmu, ngawur tindakanmu, ngawur, ujungnya malah jauh dari kasih karunia Tuhan. Justru kalau kita sudah hari ini sudah merasa lelah, capek ngadepin masalah, capek ngadepin hidup, datang kepada Tuhan. Nantikan Dia. Sampai kapan, Pak? Sampai terjadi breakthrough dan terobosan. Nggak tahu dong Pak jalan keluarnya. Siapa yang tahu jalan keluar? Yang tahu hanya Tuhan. Kita pun nggak tahu, kamu pun nggak tahu, saya pendeta juga nggak tahu. Yang tahu Tuhan. Sampai menunggu hatimu ini lembut, tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi kamu nyatu dengan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu memiliki keintiman dengan Tuhan. Dia dengerin Tuhan ngomong, dia dengerin Tuhan beri instruksi apa. Kita harus bertindak, bekerja mulai kapan. Kita harus mengambil keputusan seperti apa. Apa yang harus kita lakukan setiap waktu kita menghadapi problem dan masalah. Ini penting sekali. Dan waktu kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita nantikan Tuhan, karena kita ini sudah capek dan lelah, kita rest in the presence of the Lord. Istirahat dalam hadirat Tuhan. Kita jangan terus-terusan pakai kekuatanmu sendiri. Stop. Rest in the presence of the Lord. Bangun keintimanmu. Masuk dalam hadiratnya kembali. Masuk dalam hadiratnya kembali. Saya sudah bilang berkali-kali, kalau kita ingin mati daging dengan cepat, kita masuk dalam hadiratnya. Masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Miliki keintiman dengan Tuhan. Semakin kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin cepat Tuhan bentuk dan proses kita. Semakin hati kita lembut, semakin Tuhan mudah memulihkan hidup kita. Tapi kalau kita ini masih ngotot nih, karena pengalaman, karena kekayaan, karena kepandaian, karena nama besar, karena apapun lah yang menjadi atribut membuat kita ini menjadi angkuh dan sombong dan tidak mau merendahkan diri, lama nanti prosesnya. Kalau itu semua atribut yang membuat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, sombong, angkuh, dan lain sebagainya, sehingga kita melakukan segala sesuatu kok gagal terus, kok ngalami pertumbuhan, kok mentok-mentok saja, berarti kita perlu serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita perlu bergantung sama Tuhan. Kita tuh harus koreksi hati kita ini setiap hari di hadapan Tuhan. Kita izinkan Tuhan bekerja, menguduskan, menemplak, memurnikan, menghancurkan segala sesuatu di dalam diri kita yang masih nempel. Keakuanmu, egomu, amarahmu, sakit hatimu. Kadang kita tuh perlu dibuat gak mampu melakukan apa-apa, supaya kita belajar mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sedang mentok nih, gak tahu jalan keluarnya apa, wis menyerah tok, gak tahu ke depan meski ngapain, uang juga pas-pasan, melakukan apapun juga gak tahu meski ngapain ini, mentok. Kalau kita ini sudah dibikin mentok, benar-benar mentok, gak bisa ngapa-ngapain, ya kita harus lakukan sesuatu yang berbeda. Diam dalam hadiratnya, masuk dalam dimensi kedalaman, menanti-nantikan Tuhan. Itu kita itu seperti memberi hidup kita itu dicolok dengan kekuatan ilahi, seperti sebuah handphone yang gak ada baterainya habis, tiba-tiba terhubung dengan sebuah kabel dan dicolok pada pusat listrik. Begitu cepat mengalir, diberikan kekuatan, akhirnya berfungsi kembali. Kalau kita ini gak nempel dalam hadirat Tuhan, waktu kita sudah lelah, kita itu coba pakai kekuatan kita sendiri, tambah hancur, tambah berantakan, dan tambah kacau. Justru waktu kita ngadapin sesuatu yang benar-benar gak tahu jalan keluarnya apa, gak tahu harus bagaimana, kita menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita nantikan Tuhan, kita diam dalam hadiratnya, kita berserah, menikmatin hadiratnya, sekalipun kita bisa masih melakukan aktivitas apapun juga yang kita kerjakan, tapi kita masuk dalam hadiratnya. Kita menikmatin kekuatan ilahi, berjalan dalam kekuatan ilahi. Semakin kita berjalan dalam kekuatan ilahi, semakin kita menikmatin sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita, semakin kita bisa menikmati dalam hadiratnya. Kita menyerahkan hati kita menyerahkan pikiran kita menyerahkan kemauan kita menyerahkan kehendak kita. Semakin kita
terus dibawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Pelan-pelan kita terhubung dengan sumber kuasa itu. Kita terhubung dengan sumber kebahagiaan. Kita terhubung dengan sumber yang sanggup membuat masalah itu selesai. Sumber pembuat mujizat, pembuat terobosan. Tiba-tiba kita diberi kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini banyak orang khotbahkan. Bahkan pendeta bisa khotbahkan. Tapi tidak semua pendeta bisa hidupin waktu ngadepin masalah. Jerit-jeritan. Bahkan putus asa. Justru waktu kita ngadapin masalah, masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Loh Pak, piye? Masalah wis jatuh tempo, Pak. Pak, aku ini udah digugat di pengadilan, Pak. Pak, aku ini udah dijauh beruber uang ditagih Tuhan. Nantikan Tuhan masuk dalam hadiratnya, minta kekuatan yang baru, dan tiba-tiba Tuhan berikan kekuatan yang baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, seperti handphone yang dicas dengan terhubung dengan sebuah sumber kekuasa, sumber listrik. Tiba-tiba baterainya terisi penuh, dan fungsi kembali. Kalau hidupmu hari ini nggak berfungsi selama ini, fungsinya nggak maksimal, sudah sering beleret atau sering baterainya itu mau soak, colok kembali dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka itu berlari loh, dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berlari. Dulunya sudah lelah, dulunya sudah bingung, dulunya sudah stres. Tiba-tiba orang lain masih nyantai, orang lain masih duduk-duduk, dia sudah berlari dan berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang lain sudah lelah, dia berjalan. Tiba-tiba terjadi breakthrough dan terobosan. Tiba-tiba dipromosi, tiba-tiba diangkat terbang lebih tinggi lagi. Apa yang membuat kita ini mampu terbang lebih tinggi di tengah masalah? Adalah hadirat Tuhan, adalah kekuatan Tuhan yang didapat dari kita menanti-nantikan, membangun keintiman dengan Tuhan, memiliki kehubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan. Itu yang membuat hidup kita diubahkan hari demi hari, dibawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, dan kita menikmati semua kebaikan, menikmati semua kemurahan. Hidup kita menjadi fresh. Kalau sedang lelah, perlu di-refresh kembali dengan hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Duduk dalam hadiratnya. Rest in the presence of the Lord. Fokus kepada pribadi Tuhan. Fokus menyenangkan Tuhan. Fokus menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan bikin breakthrough. Tuhan akan buat mujizat. Tuhan akan promosi. Tuhan akan limpahi kita hikmat, pengertian dan pengetahuan. Tiba-tiba kita menjadi berbeda. Kalau dulu pakai kekuatannya sendiri, pakai kemampuannya sendiri, coba bertindak tanpa seizin Tuhan, tiba-tiba kita gak mau melakukan apa-apa kalau Tuhan gak ngomong. Orang yang model kayak begini ya pasti diberkati. Orang yang model begini ya pasti diurapi. Orang yang model begini akan dibawa masuk dalam dimensi kedalaman hati Tuhan dan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya berdoa hari ini bagi orang yang sudah lelah, baik jemaat atau hamba Tuhan yang bertahun-tahun pelayanan sampai lelah rasanya. Kok belum ada breakthrough ya Pak? Kok belum dipromosi ya Pak? Kok rasanya sudah capek pelayanan begini-begini aja? Pak, aku udah capek, bisnis ekonomi hancur nih. Beberapa tahun terakhir ini ada banyak orang bisnisnya hancur dan berantakan. Hubungan suami istri kacau dan berantakan. Mulai hari ini, nantikan Tuhan dalam hadiratnya. Dengerin dengan seksama Tuhan ngomong apa. Minta langkah apa yang harus kamu perbuat dan kamu lakukan. Ujung hidupmu akan menikmati kasih setia Tuhan, menikmatin kebaikan Tuhan, menikmatin breakthrough dan terobosan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu
Nama Tuhan akan ditinggikan atas hidupmu, dan Dia akan menjadi raja di atas segala raja dalam hidupmu. Tuhan akan berikan kemampuan dan kekuatan baru, sehingga perjalananmu bisa semakin terbang tinggi. Engkau bisa berlari semakin cepat mendahului yang lain, dan engkau berjalan pun tidak akan pernah lelah loh. Sekalipun perjalanan itu di padang gurun, sekalipun perjalanan itu panas, terik, hujan, ngadapin badai sekalipun, engkau bisa rileks dan enjoy dan tidak pernah lelah, karena ada tudung kekuatan Allah, ada proteksi Allah. Kalau hari ini masih babak belur, stres, kacau, bingung dan berantakan, serahin hatimu sama Tuhan. Kalau engkau sedang sudah tahu babak belur hidupnya, sudah tahu kacau, sudah tahu ekonominya berantakan, sudah tahu pelayanannya nggak berkembang, tapi malah bikin dosa, bikin kekacauan, pikirannya sok pinter, sok bener, sok hebat, bertobat. Apalagi yang masih hidup dalam kenajisan, kekotoran, bertobat dan balik kepada Tuhan. Kita mau nikmatin Tuhan dalam hadiratnya, kita mau nikmatin Tuhan dalam kekuatan kuasanya, dan kita akan didapatin, menggenapin semua apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Balik dalam hadiratnya, kita mau nikmatin kekuatan ilahi. Kalau sedang punya masalah, stres, bingung, capek, rest in the presence of the Lord. Tiba-tiba seperti engkau terhubung dengan sebuah kekuatan yang akan ngecas kamu, akan ngurapi kamu, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, dan akan mempromosi hidupmu dalam kehidupan yang berbeda bersama Tuhan setiap hari. Amin. Saya berdoa kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas hidupmu, dan tangan Tuhan bekerja dengan dahsyat dan dengan cara yang luar biasa. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami memateraikan firman ini dengan darah Yesus, biar terpatri dalam loh batin kami yang dalam. Firman ini jadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan untuk Engkau saja hormat kemuliaan. Aku berdoa orang-orang yang sedang mendengar firman ini diberkatin Tuhan, diurapin Tuhan. Aku berdoa mereka mengalami breakthrough dan terobosan, balik kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan pujian hormat kami ini buat Engkau saja. Hamba-Mu berdoa bagi orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus jadilah engkau tahir, oleh bilur jadilah engkau sembuh, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.